Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Blue chip ini menghasilkan bagger dan masih murah. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham besar atau blue chip yang menurut Mimin punya valuasi paling murah jika dibandingkan dengan kinerja keuangannya. Saham ini hanya dihargai dengan PER 10 kali dan PBV 1,2 kali, padahal mempunyai ekuitas sebanyak 125 triliun. Perusahaan juga mampu menghasilkan kenaikan laba sebanyak 66% dan mencetak laba 3,9 triliun di awal tahun 2022. Dari aspek dividen, selama beberapa tahun terakhir saham ini rutin membagi dividen tanpa pernah absen satu kali pun. Lebih luar biasanya, dalam beberapa tahun terakhir, harga saham ini naik signifikan, bahkan memberikan keuntungan bagger bagi para pemegang saham yang membeli di tahun 2020. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BBNI punya aset 931 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 964 triliun. Artinya, aset BBNI turun sebanyak 3,42% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 931 triliun, BBNI punya pinjaman yang diberikan sebanyak 540,43 triliun. Artinya 58,05% aset BBNI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 1,56%. Selain pinjaman yang diberikan, ada juga obligasi pemerintah. Dari total aset 931 triliun, BBNI punya obligasi pemerintah sebanyak 111,61 triliun. Artinya, komponen tadi punya porsi kedua terbesar di dalam aset BBNI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 0,17%. Kedua, liabilitas. BBNI punya liabilitas 803 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 838 triliun. Artinya, hutang BBNI turun sebanyak 4,18% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 803 triliun, BBNI punya total simpanan nasabah sebanyak 692 triliun. Artinya, 86,18% hutang BBNI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 5,08%. Selain total simpanan nasabah, ada juga pinjaman yang diberikan. Dari total liabilitas 803 triliun, BBNI punya pinjaman yang diberikan sebanyak 31,54 triliun. Artinya, komponen tadi punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas BBNI. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 2,80%. Ketiga, ekuitas. BBNI punya ekuitas 125 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 123 triliun, berarti ekuitas BBNI naik sebanyak 1,63%. Dari total ekuitas 125 triliun, BBNI punya saldo laba belum digunakan sebanyak 79,71 triliun. Artinya 63,77% ekuitas BBNI berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 5,62%. Keempat, pendapatan. BBNI punya pendapatan 12,17 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 12,36 triliun. Berarti pendapatan BBNI turun sebanyak 1,54% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BBNI punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,94 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 2,96 triliun. Berarti biaya pokok turun sebanyak 0,68% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BBNI mampu menghasilkan laba sebanyak 3,96 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 2,38 triliun, berarti laba BBNI naik sebanyak 66,39% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBNI punya ROE 12,60% dengan NPM 25,39%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 638%. Rasio keuangan BBNI menghasilkan kinerja yang memuaskan dengan ROE dan NPM yang besar. Tentu saja hal itu berasal dari laba yang naik hingga 66% di awal tahun 2022 ini.
Tapi kamu juga harus tahu bahwa peningkatan laba bukan berasal dari kenaikan pendapatan, melainkan penurunan pencadangan. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 10,21 kali dan PBV 1,29 kali. BBNI merupakan bank besar dengan valuasi yang paling rendah baik dari PER maupun PBV. Sangat jarang perusahaan publik dengan aset bersih sebanyak 125 triliun yang hanya dihargai dengan PBV 1,2 kali dan PER 10 kali. Meski begitu, selalu ingat bahwa kamu harus analisa lebih jauh lagi dan jangan hanya berpatokan pada valuasinya saja ya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Penurunan total aset disebabkan oleh berkurangnya dana penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia. 2. Liabilitas berkurang karena simpanan nasabah yang semakin rendah. 3. Total ekuitas bertambah karena saldo laba yang meningkat. 4. Laba naik bukan karena pendapatan yang tumbuh, tapi karena cadangan kerugian yang berkurang. 5. Rasio keuangan terlihat baik karena laba yang meningkat. 6. Valuasi BBNI menjadi yang paling rendah di antara BCA, BRI, dan Mandiri. Demikian analisa singkat saham BBNI berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBNI merupakan salah satu saham yang dibahas di Book Analysis Report triwulan 1 tahun 2022. Apabila kamu ingin mengetahui analisa lebih detail tentang saham ini, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book tersebut bisa bermanfaat. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Thank you.